Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali berjumpa dengan saya pagi hari ini dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang membuat kami ada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, dan di dalam kami menikmati segala berkat Tuhan, kami mau mendasarinya dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau belajar bersama-sama, belajar kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati, dan biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Tapi nanti Bapak Ibu boleh membacanya dari ayat 1 sampai 25. Sampai satu perikop gitu ya. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi bagian akhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, ada sebuah syair yang mengatakan begini. Langit cerah bisa tiba-tiba menjadi gelap. Lautan yang tenang bisa tiba-tiba diterjang ombak dan gelombang. Demikian pula kehidupan hari-hari tentram bisa tiba-tiba menegangkan karena dilanda persoalan. Tidak jarang persoalan terasa sangat menakutkan sehingga membuat kita tidak berani menatap ke depan. Saat itu kita alami, tegadakanlah kepala kita ke atas lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Jika ada persoalan, jika ada pergumulan, jika ada tantangan yang melanda hidup kita, yang melemahkan iman kita, mari datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca satu perikop yang firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ dikisahkan ketika Daud dan orang-orangnya tiba di Ziklag. Mereka mendapati kota itu telah terbakar. Rupanya orang Amalek baru saja menyerang. Dan anak-anak mereka, perempuan dan laki-laki dikatakan, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Dan itu membuat hati orang-orang Daud pada waktu itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan mereka dikatakan ingin melempari Daud dengan batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam situasi yang sulit itu, di dalam kondisi yang berat itu, di dalam kondisi kehidupan yang begitu menyedihkan itu, di sini Daud memberikan teladannya kepada kita, di mana firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam arti ketika situasi di sekitar Daud pada waktu itu menyedihkan, ketika Daud pada waktu itu terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena persoalan itu, Daud meneguhkan hatinya kepada Allah. Dalam arti Daud datang kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Dan disitulah
Daud mendapatkan kekuatan dari Allah. Dan Daud kembali mengingatkan orang-orangnya bahwasannya Allah yang mereka imani adalah Allah yang akan menolong mereka. Allah yang akan menyerahkan orang-orang Amalek itu kepada Daud. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara habis, firman Tuhan sangat jelas dikatakan, Daud dan orang-orangnya akhirnya maju melawan orang Amalek. Dan akhirnya orang Amalek itu dapat ditaklukkan oleh Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Dan dia dapat membebaskan orang-orang atau anak-anak laki-laki, perempuan yang ditawan oleh orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali ada situasi yang sulit untuk kita hadapi. Di dalam kehidupan kita seringkali ada persoalan yang begitu sulit, bahkan membuat kita mungkin tidak dapat berkata apa-apa. Tetapi di dalam situasi ini, mari kita belajar dari Daud. Datanglah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang akan membuka jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan satu statement yang sederhana kepada kita. Memandang wajah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dalam arti ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kenyataan di dalam kehidupan ini. Dan percayalah, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Kami boleh belajar dari kehidupan Daud. Ketika Daud menghadapi keadaan yang tidak baik. Ketika Daud mengalami kondisi yang sangat sulit. Dia memandang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan menolong dia. Bahkan Tuhan membuka jalan keluar bagi persoalan. Bapa, sama halnya di dalam kehidupan kami. Di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang kami alami. Yang membuat kami sering kali putus asa. Tetapi kami boleh belajar dari Daud. Di dalam situasi yang sulit itu, kami boleh datang kepada Allah lewat doa kami. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi, untuk melewati kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Jikalau kami menghadapi kesulitan, jikalau kami menghadapi tantangan, jikalau kami menghadapi pergumulan, ajar kami untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati kami dalam rumah tangga kami. Berkati kami dalam kesehatan kami sepanjang hari ini. Berkati usaha kami hari ini. Biarlah semuanya itu boleh Tuhan buat lancar dan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.